Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Maulana Fadil Akbarizani. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Bapak dosen Henry Noviar yang bermateri tentang input dan output device. Materi ini menjelaskan alat-alat keras komputer yang dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu alat untuk memasukkan data input dan alat untuk mengeluarkan hasil proses output. Ada satu sini perangkat input, ada keyboard di sini. Keyboard adalah alat utama untuk mengetik instruksi dan data. Kedua, ada jenis keyboard. Baik, di sini ada jenis keyboard. Satu, ada keyboard QWERTY. Ini adalah tata letak keyboard yang paling umum dan standar di dunia. Nama QWERTY ini berasal dari 6 huruf pertama yang ada di baris paling atas. Itu dia, QWERTY. Gampang penyebutannya. Yang kedua, ada keyboard Dvorak. Tata letak ini dirancang untuk meningkatkan kecepatan pengetikan dan ergonomi. Huruf-huruf yang paling sering digunakan diletakkan di baris tengah agar lebih mudah dijangkau jari. Yang ketiga, ada keyboard Klocknerback. Ini tata letak ini lebih fokus pada aspek ergonomis kenyamanan. Bentuk biasanya terpisah dua bagian atau melengkung untuk mengurangi ketegangan otot, pergelangan tangan saat mengetik. Sini ada mouse. Mouse adalah unit masukan yang berfungsi untuk pemindahan pointer atau kursor secara cepat. Ini dia jenis-jenis mouse. Satu, ada mouse manual atau mechanic mouse. Yang biasa mouse jenis lama yang menggunakan bola karet di bagian bawah untuk mendeteksi gerakan. Kedua, ada mouse serial. Mouse yang berhubungan ke komputer melalui port serial biasanya memiliki konektor pin berbentuk trapesium. Jenis ini sudah jarang digunakan. Yang ketiga, ada mouse PS atau 2. Mouse yang menggunakan konektor bundar kecil atau port PS2 ini untuk dihubungkan ke motherboard komputer. Ada mouse USB. Ini mouse yang paling umum digunakan dihubungkan melalui port USB. Ini adalah standar koneksi modern. Ada mouse cordless atau wireless. Ini mouse tanpa kabel yang menggunakan teknologi nirkabel seperti Bluetooth atau frekuensi radio untuk berkomunikasi dengan komputer. Ada optical mouse. Optical mouse ini menggunakan LED atau sinar optik di bagian bawah untuk mendeteksi gerakan di permukaan. Di sini jauh lebih akurat dan minim perawatan dibandingkan mouse mekanik. Ini ada C, touchpad. Unit yang biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Yang untuk menggerakkan mouse itu juga bisa pakai touchpad. Untuk menggerakkan kursor bukan mouse. Untuk menggunakan sentuhan jari jenis dengan pointing stick dan trackball. Ada lick pen pointer elektronik untuk memodifikasi dan merancang gambar pada layar monitor. Memiliki sensor yang mengirimkan sinyal cahaya ke komputer. Ada graphics pad. Ini input masukan untuk menggambar objek pada monitor, digunakan dalam teknologi cat, komputer aided.
design untuk merancang bangunan mobil dan lain-lain. Di sini ada joystick dan games pedal. Ini alat yang bisa digunakan untuk bermain game komputer. Joystick berbentuk tongkat, sementara games pedal berbentuk kotak. Ada scanner, berfungsi untuk memasukkan data analog menjadi data digital dengan cara memindai. Itu dia. Ini jenis-jenis output device. Ini dia. Ada gambar A. Di sini ada monitor. Alat output utama yang menampilkan hasil prosesor komputasi. Instruksi yang dimasukkan akan ditampilkan di layar. Nah, itu dia. Ada gambar kedua, printer. Ini yang sering kita jumpai di fotokopi atau di ruang guru, dosen. Ini dia, printer yang menghasilkan cetakan atau tulisan gambar pada media kertas. Jenis termasuk dot, matrix, dan laserjet. Di sini ada jenis-jenis printernya, kawan-kawan. Ini adalah jenis dot matrix. Ini ada jenis laserjet. Nah, ini ada gambar dua ini ya. Tuh, dua. Ada yang gambar ketiga C speaker. Ini mengubah sinyal elektrik menjadi frekuensi audio suara. Ada headphone. Ini untuk mendengarkan musik yang biasa melalui Bluetooth, kan? Yang ya, ada proyektor, alat untuk memproyeksikan data atau slide dari komputer ke layar yang besar. Ada plotter terakhir, F plotter. Ini mirip dengan printer tetapi memiliki lebar yang jauh lebih panjang untuk mencetak gambar ukuran besar biasanya, kan? Untuk cetak baliho biasanya ini printer. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.